Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bab 11 yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Adapun kelompok kami diantaranya saya sendiri Muhammad Wahyu Iksan Nugroho NIM B200 190 147 dan teman-teman saya. Nama saya Marsha Nanda, NIM B200 190 148. Saya Nida Dewi Levitasari, NIM B200190149. Saya Indah Nurijaya, NIM B200190150. Oke, next, langsung saja. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan pengambilan keputusan? Jadi hingga saat ini, hampir seluruh buku digunakan untuk membahas tentang SIM. Namun, jika diartikan secara sederhana, SIM sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Selanjutnya, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Jadi, pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya dan dapat membahayakan perusahaan atau bermanfaat atau dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya adalah pembuatan keputusan atau decision making, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Yang selanjutnya keputusan atau decision, yang diartikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan masalah. Next. Adapun fase dalam pemecahan masalah, menurut Herbert Simon, yang memecahkan masalah terlibat dalam satu, aktivitas intelijen, yang kedua, aktivitas perancangan, yang ketiga, aktivitas pemilihan, dan yang keempat adalah aktivitas pengkajian. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Dalam bab 2 ini telah ditampilkan dua kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah, yaitu model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Dalam model umum digambarkan dalam figur 21 dan ditampilkan sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasikan elemen-elemen penting. Model lingkungan diilustrasikan dalam figur 2.2 dan penggunaannya direkomendasikan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi perusahaan. Next. Ya, ini mungkin gambaran dari figur 21 dan 2.0. Yang selanjutnya adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan ke dalam 3 tahapan, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Selanjutnya adalah pentingnya cara pandang sistem. Dalam menggunakan model sistem umum dan model lingkungan sebagai dasar pemecahan masalah, kita mengambil cara pandang sistem atau sistem view yang memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Next. Mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat perputaran tertutup. Selanjutnya adalah membangun konsep. Dengan pemahaman mengenai dasar konsep pemecahan masalah ini, kita sekarang dapat menggambarkan bagaimana konsep ini diterapkan dalam sistem pendukung keputusan. Selanjutnya adalah elemen proses pemecahan masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kerja sistem. Sistem ini menggambarkan situasi yang diinginkan, apa yang harus didapat sistem tersebut. Sebagai tambahan, manajer tersebut harus memiliki informasi yang
menggambarkan keadaan saat ini dan apa yang dicapai sistem tersebut. Selanjutnya adalah memilih solusi yang terbaik. Pemilihan solusi terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara. Menurut Harry Mansbrook, seorang ahli teori manajemen telah mengidentifikasikan 3 pendekatan, yaitu yang pertama analisis, yang kedua penilaian, dan yang ketiga adalah penawaran. Selanjutnya adalah permasalahan versus gejala. Gejala atau simptom adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali manajer melihat gejala dan bukan masalah. Seorang manajer menghadapi tugas yang sama ketika menghadapi gejala seperti rendahnya keuntungan. Selanjutnya masalahnya adalah penyebab dari keuntungan yang rendah. Bahkan kita dapat memandang suatu masalah sebagai penyebab permasalahan atau penyebab kesempatan. Selanjutnya adalah struktur permasalahan. Masalah mengenai beberapa banyak persediaan yang harus dipesan merupakan sebuah contoh permasalahan yang dapat dipahami dengan baik oleh seseorang manajer. Masalah seperti ini disebut masalah terstruktur atau struktur problem. Selanjutnya adalah masalah yang tidak terstruktur atau unstructured problem. Adalah masalah yang tidak memiliki elemen atas hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Sedangkan masalah semi-struktur atau semi-structured problem adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya adalah jenis keputusan. Selain memberikan tahapan pemecahan masalah, Herbert A. Simon juga menemukan metode untuk mengklasifikasikan keputusan, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Next. Model sistem pengambilan keputusan, DSS. Model ini menghasilkan laporan khusus dengan berskala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke basis data. Pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Terdapat 4 jenis model. Yang pertama, model fisik. Merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat terpenuhi oleh benda sesungguhnya. Kedua, model naratif. Merupakan gambaran entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Ketiga, model grafis. Merupakan gambaran entitas dengan abstraksi garis atau bentuk. 4. Model matematis. Kebanyakan model ini yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EKQ. Penggunaan model. Keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif. 1. Memberikan pengertian. 2. Memfasilitasi komunikasi. 3. Memprediksi masa depan. Kelas model matematis. Model matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu 1. Model statis atau dinamis, menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu seperti gambar bergerak atau film. Kedua, model probabilitas atau deterministik, model yang melibatkan probabilitas peristiwa akan terjadi disebut model probabilitas. Jika tidak, maka model tersebut adalah model deterministik, peristiwa yang sudah diketahui. Ketiga, model optimasi, model yang memilih solusi terbaik dan berbagai alternatif yang diterapkan. Simulasi. Tindakan yang menggunakan model disebut dengan simulasi. Yang perlu diperhatikan dalam simulasi adalah 1. Skenario. Digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi.
2. Variabel keputusan, yaitu nilai yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Teknik simulasi. Model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario dan variabel-variabel keputusan. Namun, penting juga menjalankan model optimasi berulang kali guna mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Format output simulasi melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output merupakan praktik yang baik. Dengan demikian akan dijelaskan input yang mana yang menghasilkan output. Contoh pemodelan. Eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan. Kunci para eksekutif ini dapat menyimpulkan dampak dari 1. Harga produk, 2. Jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, 3. Jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan penjualan langsung, 4. Jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Input model menunjukkan layar input yang digunakan untuk memasukkan elemen data skenario untuk kuartal sebelumnya. Beberapa elemen tersebut berhubungan dengan perusahaan, kapasitas, jumlah unit yang diproduksi, nilai nominal bahan baku, dan seterusnya. Elemen yang lain berhubungan dengan pengaruh dari lingkungan perusahaan, indeks ekonomi, indeks musiman, harga kompetitor, dan pemasaran kompetitor. Para eksekutif memberitahu berapa kuartal yang akan disimulasikan. Kemudian mereka memasukkan estimasi indeks ekonomi dan musiman, serta untuk harga dan pemasaran kompetitor. Output model. Aktivitas kuartal selanjutnya sudah disimulasikan dan laba setelah pajak ditunjukkan pada layar. Para eksekutif mempelajari angka ini dan membuat keputusan untuk digunakan pada kuartal 2. Keputusan ini dimasukkan dan disimulasikan diulangi. Proses ini berlanjut hingga keempat kuartal telah disimulasikan. Para eksekutif ini bisa mendapatkan output yang lebih detail dalam bentuk tampilan di layar maupun cetakan. Kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihan, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lain. Kelemahan, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Next. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Terobosan teknologi yang memungkinkan para pemecah persoalan untuk menyusun model matematika dan tidak sekedar hanya mengandalkan spesialis informasi atau ilmuwan manajemen adalah lembar kerja elektronik. Sebelum adanya lembar kerja atau spreadsheet, model matematika diprogram dalam bahasa pemrograman teknis seperti Fortran atau APL. Ketika spreadsheet hadir, tampak jelas bahwa teknologi ini akan menjadi alat yang baik untuk membuat model matematika. Kapabilitas pemodelan statis. Baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya dapat digunakan untuk dalam model statis. Baris digunakan untuk pengeluaran. Ini merupakan model yang amat sederhana, di mana satu-satunya matematika yang dibutuhkan adalah pengurangan pengeluaran sebenarnya dari pengeluaran yang dianggarkan untuk menghasilkan varian. Kapabilitas pemodelan dinamis. Model ini juga merupakan model yang sangat sederhana, dengan kas akhir dihitung dengan menambahkan kas di awal dan kas masuk, lalu mengurangi kas keluar. Model ini melaporkan bagaimana kas mengalir masuk
dan keluar selama 6 bulan yang ditampilkan. Next. Memainkan permainan bagaimana jika. Lembar kerja ini juga berguna untuk memainkan permainan bagaimana jika, di mana pemecah masalah memanipulasi satu variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Antar muka model lembar kerja. Ketika menggunakan lembar kerja sebagai model matematika, pengguna dapat memasukkan data dan membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja, atau menggunakan antarmuka pengguna grafis. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Sejarah AL. Bibit AL pertama kali disebar hanya 2 tahun. Setelah General Electric menerapkan komputer yang pertama kali digunakan untuk penggunaan bisnis. Tahun 1956, istilah kecerdasan buatan pertama kali dibuat oleh John McCarthy sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College. Pada tahun yang sama, program komputer AL pertama disebut Logic Theory diumumkan. Kemampuan Logic Theory yang terbatas untuk berpikir mendorong para ilmuwan untuk merancang program lain yang disebut General Problem Solver (GPS), yang ditunjukkan untuk digunakan dalam memecahkan masalah. Dan proyek ini ternyata membuat para ilmuwan kewalahan, sehingga membuahkan hasil bahwa AL telah menjadi wilayah aplikasi komputer yang solid. Selanjutnya, sistem pakar. Program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. 2. Jaringan saraf tiruan. Meniru fisiologi otak manusia, jaringan ini mampu menemukan dan membedakan pola sehingga membuatnya amat berguna dalam bisnis di wilayah pengenalan suara dan pengenalan karakter optis. 3. Algoritma genetik. Menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. 4. Agen cerdas. Digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Selanjutnya, daya tarik sistem pakar. Sistem pakar menawarkan kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung keputusan. Pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Kedua, sistem pakar tersebut dapat menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Next. Konfigurasi sistem pakar. 1. Antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan menerima informasi dari sistem basis pengetahuan. Berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Ketiga, mesin inferensi. Bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Selama konsultasi, mesin inferensi memeriksa aturan-aturan berbasis pengetahuan satu demi satu, dan jika persyaratan satu aturan benar, maka suatu tindakan akan dilaksanakan. 4. Mesin pengembangan. Digunakan untuk membuat sistem pakar. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. 1. Konsep GDSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System (GDSS) adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dengan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Kedua, bagaimana
GDSS membantu pemecahan masalah, asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik dicapai dengan menjaga agar diskusi kelompok tetap terfokus pada masalah yang dibicarakan, sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Next. Letak lingkungan GDSS. 1. Ruang keputusan. Tempat sekelompok kecil orang yang bertemu langsung. Kedua, jaringan keputusan wilayah lokal. Jika tidak memungkinkan untuk sekelompok kecil orang untuk bertemu langsung, maka para anggota dapat berinteraksi melalui LAN. 3. Sesi legislatif. Jika kelompok yang ada terlalu besar untuk suatu ruang keputusan, maka akan dibutuhkan sesi legislatif. Keempat, konferensi yang dimediasi komputer. Beberapa aplikasi virtual memungkinkan komunikasi antara kelompok-kelompok besar yang memiliki anggota yang tersebar di berbagai geografis. Next. Meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan Gorey dan Scott Morton. Pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi-terstruktur. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Ketika kecerdasan ditambahkan, fitur ini benar-benar mengubah karakter DSS. Kecerdasan buatan memungkinkan DSS untuk memberikan tingkat dukungan keputusan yang semula tidak dibayangkan oleh para visioner DSS. Kapasitas GDSS kini sudah terbukti. Bahkan saat ini lebih banyak aplikasi GDSS dibandingkan DSS. Mengenai OLAP, konsep ini memang baru, namun akan menarik untuk melihat kemajuannya di masa yang akan datang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.